dari seluruhnya. Begitu. Kalau itu terpenuhi, maka secara hukum dia baru berlaku. Tapi kalau itu kemudian hanya penegasan, maka menurut saya sih belum bisa menyatakan bahwa anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ini berlaku. Itu yang saya mau katakan. Jadi mohon maaf, sangat digantungkan kepada prosedurnya. Kalau penegasan, andaikan penegasan itu dilakukan secara sempurna dalam sebuah kongres atau rakernas, dalam kongres atau dalam kongres, kalau ada dalam rakernas, katakanlah perubahan dasarnya lakukan penegasan terhadap kondisi andaikan, ya, baik buat baru atau penegasan yang mengabaikan yang lama sebagai penafsiran yang baru berlaku terhadap mengabaikan kepada yang lama memungkinkan. Pertama, sepanjang bahwa itu disesuaikan dengan ketentuan bahwa dia memenuhi angka jumlah itu, maka begitu saja itu saja yang baru akan berlaku. Namun demikian, apabila frasanya kemudian ada masih memiliki ketidakjelasan, mungkin tadi kebiasaan undang-undang bisa diterapkan. Artinya begini, saya ingin mengatakan bahwa kalau perubahan itu spesifik kemudian tidak ada tafsir lagi, tentu perubahan yang baru akan berlaku pasti. Namun ketika perubahan baru menimbulkan juga mutasi, tentu ya kita kemudian tidak bisa serta-merta hanya menunjuk kepada ketentuan yang baru, karena dari tafsir tersebut harus ditafsirkan seperti itu ya. Jadi sangat menggantungkan kepada apakah perubahan ini adalah perubahan yang jelas atau tidak. Kalau perubahan jelas, saya sepakat itu akan berlaku. Mana yang diberlakukan? Ketentuan tertulis dalam anggaran dasar sebagai hal yang pertama, atau penafsiran yang sifatnya subjektif untuk kepentingan. Yang pasti adalah anggaran dasar itu pasti di dahulu. Tadi saya tertarik terhadap satu dokumen perjanjian, ya. Anggaran dasar sebagai satu dokumen perjanjian, ya. Dan Anda mengasumsikan, menganalogikan dengan sebuah PT, ya. Saya sedikit menelitikannya. PT keputusannya apabila katakanlah forum jasa, 50% satu terhadap program kerjanya, ya. Jadi dia katakanlah 55% menang, 45% kalah. Dalam hal terjadi dua perbedaan, ya, dalam sebuah RPS, saya analogikan dulu nanti saya akan masuk dalam kongres. Dalam hal terjadi dua kondisi, 155, 145. Tadi ada dokumennya bilang bahwa ini adalah perjanjian, adalah kesepakatan. Apakah ini merupakan perjanjian? Baik. Saya katakan bahwa secara prinsip anggaran dasar itu adalah perjanjian. Namun demikian, dia juga harus tunduk pada undang-undangan. Artinya, dia harus tunduk bagaimana aturan main dalam hal. Sehingga kalau kita kaitkan dengan 307, pasti tidak perlu menggunakan undang-undang. Tapi kalau undang-undang menyatakan untuk suatu forum itu adalah lebih dari 50% persatu, maka harus tunduk pada undang-undang tadi. Saya mau tanya simpelnya. Ya. Perbedaan 55% dengan 45%, ya, apakah ini merupakan perjanjian? Bukan. Saya tanya lagi sekali lagi. Dalam keputusan RPS, sehingga keputusan RPS itu menjadi satu keputusan, Ya. dengan adanya 55%, Ya. dengan 45%, dalam RPS tadi keluarnya adalah keputusan yang menjadi 55%. Saya bertanya, extra virusnya 55% sama 45%, apakah perjanjian dari kesepakatan? Baik. Atau perbedaan? Jadi saya baru memahami esensi ini menurut pemahaman saya, Ya. gitu ya. Mungkin saya berbeda. Kalau kemudian dalam RPS itu ada misalnya angka 55% yang dia setuju dan sisanya 45 yang dia setuju, apakah itu kesepakatan? Saya pikir itu adalah kesepakatan RPS yang kemudian dengan suara yang dimiliki, kemudian dia menggunakan suaranya dan kemudian menjadi ketentuan tadi.
Berarti secara prosedur hukum, walaupun dia pada perjanjian, tapi saya katakan tadi dia juga harus tunduk pada perundang-undangan. Saya kira tadi. Artinya, kalau misalnya kalau perjanjian berarti boleh dong bersama kontrak, tetapi di sisi lain ada koridor lain karena ini adalah badan hukum. Artinya, kalau kemudian saya katakan, apakah ini perjanjian? Ini adalah kesepakatan terbanyak untuk memberikan suara, dan itu juga merupakan. Oke, saya berarti dengan kesepakatan terhadap saya masuk ke keterangan Kongres. Dalam keputusan Kongres, ya, dalam keputusan Kongres telah dilakukan pemungutan suara, ya, telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar, ya, khususnya di anggaran dasar. Mungkin saya menunjukkan apakah perlu saya jelaskan lagi belum pernah dengar saksi. Silakan. Terima kasih. Lama baca dari yang tahun. Ya. Dalam anggaran saya pada tadi bolak-balik dikemukakan oleh saksi, oleh perbicaraan dan oleh saksi, bahwa pasal 14 ayat 5b, ya, bahwa keputusan diambil disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Oke, setuju yang begini begitu ya? Nggak tahu itu. Oke, begini ya. Itu bukan lima. Kemudian dalam sini, apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyak, saya ulangi frasenya, apabila jumlah suara yang setuju, apabila ada dan yang tidak setuju sama banyak, maka pemungutan suara diulang. Jadi apabila ada yang sama, pengulangan mana hanya dapat dilakukan satu kali. Dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul spesifiknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Saya ingin saya tanyakan, apakah yang saya bacakan yang diatur dalam anggaran dasar ini mengenai forum kongres atau usul dalam sebuah kongres? Contohnya pengangkatan anggota kehormatan menteri, menetapkan iuran, menetapkan program kerja. Ya, saya tekankan, apakah ada dalam pasal ini tadi saya bacakan kalimat yang terkait dengan pemungutan ketua umum atau terkait dengan yang tertera tertulis usul sesuatu hal? Yang saya dengar ya, majelis mungkin Sudah paham itu pasal ya, paham belum? ya saya paham dengan kalimatnya. Cuma saya ada satu yang mau saya sampaikan, bahwa ketika kita bicara soal pasalnya, tentu harus lihat dari blok apa dulu. Kan ada bab khusus tak apa, sehingga kemudian kita bisa tafsirkan. Jadi kalau tidak membaca secara keseluruhan, mungkin saya akan bias dalam pemahaman. Oke, saya sampaikan. Yang dibacakan ini adalah forum kongres dan keputusan babnya yaitu mengenai Ada itu kongres. Coba diberi kalau ada pertanyaan Iya, ini. boleh. Ya. Ada sedangkan tulisnya. Oke. Oke. Pasal 14 itu adalah judulnya forum kongres misalnya. Ya. Berarti kalau begitu ini adalah digunakan untuk kongres. Kalau lihat dari bagaimana para sistematika Sudah paham ya? Iya. Sekarang pertanyaan bilang paham. Pertanyaannya saya di 14 ayat 5C. ya. Ya. Oke. 5C. Ya. Karena penggugat Sudah pertanyaannya. penggugat kan udah ulang bahwa itu harus diulang dengan 2 kali. Ya. Saya minta tolong Anda, apakah kata yang disebutkan di dalam 14.5C tersebut terkait dengan pemilihan ketua umum secara khusus atau usul yang bersangkutan? Tolong dijawab dulu. Kaitkan dulu dengan terkait dengan
Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar.